Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kembali kepada saya yang akan mencoba mempresentasikan bagaimana cara membuat paket pengadaan e-purchasing pada akun PPK. Sebelumnya bagi para penonton, apabila belum subscribe dan like, bisa dibantu untuk melakukan subscribe dan like, karena subscribe dan like adalah gratis. Baiklah, kita mulai saja. Pertama kali adalah kita masuk ke akun LPSI-nya PPK, di mana nanti kita ambil di bagian aplikasi e-procurement lainnya ini, atau diklik di situ, yaitu pada bagian e-purchasing. Itu adalah untuk kita melakukan proses pengadaan e-purchasing pada e-katalog. Namun sebelumnya dipastikan pada sirup atau RUP-nya sudah terdaftar atau terinput jenis kegiatannya. Kita ambil di tempat yang Inaprok LKPP juga, habis itu diklik, keluar langsung di mana di letak dinas PPK-nya atau di mana tempat bertugas PPK-nya. Kemudian pastikan di tahun itu adalah tahun yang pengadaannya itu adalah tahun yang akan kita cari RUP-nya. Barangkali kita nggak usah jelaskan ya, RUP sudah mungkin sudah pada mahir. Jadi ketika kita akan melakukan pengadaan, pastikan RUP-nya itu sudah terinput dan sudah terumumkan bahwasanya metode pemilihannya adalah e-purchasing. Kita contohkan ini ya. Sebenarnya kita ingin mencontohkan tentang paket makan minum, namun karena di sini tidak menemukan adanya paket makan minum, coba kita pinjam RUP-nya yang ini aja ya, yang nomor 2. Kita anggap ini sebagai RUP-nya makan minum karena nilai pagunya itu di atas 200 juta. Jadi untuk diingat kembali bahwasanya nilai e-purchasing di atas 200 juta itu dilakukan pada akun PPK. Sedangkan di bawah 200 juta itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nah, oke, kita mulai saja. Bagaimana cara untuk membuat paketnya? Kita masuk ke e-purchasing versi 5, tekan klik masuk production. Setelah itu keluar halaman seperti ini, halaman depan ini, dan dihimbau untuk para PPK membaca ini karena ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan ketika kita menggunakan aplikasi e-katalog LKPP, di mana ini juga merupakan penyaduran dari peraturan perundang-undangan yang mana paling bawah diatur oleh Keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Jadi diharapkan juga kita untuk membaca dan memahami apa isi dari Keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Dihimbau untuk mendownloadnya pada Google. Nah, kebetulan saya sudah memiliki file Keputusan Kepala LKPP tersebut. Barangkali kita lihat saja langsung. Ini dia salinan
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Ini sangat penting ya untuk PPK dan PP yang melakukan pengadaan melalui e-purchasing atau e-katalog untuk segera dapat dipahami, minimal dibaca sekilas juga tidak masalah. Nanti ada bagian-bagian yang terpentingnya saja nanti yang harus kita perhatikan. Walaupun sebenarnya semuanya penting ya. Nah, yang mendasar menurut marwahnya PP ini, keputusan kepala ini adalah tentang pada lampiran ya, pada lampiran. Ini halaman 5 lampiran sampai selanjutnya. Nah, di situ sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan sebagai PPK atau PP. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya, Pak PPK. Nah, kalau untuk tahapannya pada katalog ini kita kan mewajibkan PPK itu membuat HPS, spesifikasi teknis, habis itu melakukan pembandingan referensi harga, artinya mencari harga yang terbaik. Harga yang terbaik berarti harga yang lebih murah dan sesuai dengan spek yang diinginkan, yang ditetapkan oleh PPK. Nah, yang pada bagian ini yang sangat penting yang harus diperhatikan yaitu pada halaman 17 bagian prioritas penggunaan produk dalam negeri, di mana ini berdasarkan pasal 66 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden 12 tahun 2021, ini tentang perubahan Perpres 16 tahun 2018. Yaitu pengadaan PPK dan PP yang akan melakukan purchasing memilih purchasing katalog yang memilih barang jasa pada katalog elektronik dengan urutan prioritas sebagai berikut. 1. Yaitu apabila barang yang jasa yang dibutuhkan pada katalog elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah TKDN dan nilai BMP minimal 40%, maka PPK dan PP wajib memilih. Sana wajibnya nih nggak ada, cuma memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Kali bisa dikatakan kategorikan sebagai wajib lah, di atas 25% dipilih dulu gitu. Karena kita melihatnya sebagai urutan prioritas. Jadi pertama kita cari di etalase nasional, PP atau PPK atau PP. Apabila TKDN-nya di produk lokal dulu, maksudnya di produk lokal dulu. Apabila di produk lokal tidak dapat yang 25%, kita cari di produk nasional, etalase nasional. Nah, setelah ketika misalnya tidak didapatkan juga di nasional, maka kita masuk kepada ketentuan nomor 2, yaitu TKDN dengan nilai kurang dari 25%. Pertama kita cari dulu di lokal, urutannya seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika di lokal kita tidak temukan yang lebih sedikit dari 25% nilai sertifikat TKDN-nya, maka kita cari di nasional. Dan hati-hati juga, banyak penyedia sekarang tidak tahu, atau entah sengaja tidak sengaja, kita mungkin positive thinking aja. Terkadang produk yang mereka tampilkan adalah bukan produk TKDN dari produk tersebut. Artinya produknya berbeda, link TKDN-nya berbeda gitu. Jadi itu juga harus kita cari tahu, kita teliti. Masuk ke situsnya Kemenperin dengan cara ya diklik angka TKDN-nya itu. Nah, nanti nampak di situ mereknya apa, tipenya apa. Nah, kalau yang ditampilkan oleh penyedia itu mereknya berbeda, berarti itu adalah pemalsuan. Dan sebagai PPK dan PP di situ diberikan kesempatan atau diberikan himbauan untuk melakukan pelaporan bahwasanya tidak sesuai antara
produk yang ditampilkan dengan nilai TKDN yang diambil. Nah, nanti ketika telah terjadi seperti itu, nanti ada dilakukan verifikasi oleh pengelola. Nah, ketika nilai TKDN sedikit dari 25% juga tidak kita dapatkan pada etalase lokal dan nasional, maka kita masuk ke poin 3, yaitu yang memiliki nilai TKDN yang memiliki label PDN namun belum memiliki sertifikat TKDN. Nah, diturunkan lagi prioritasnya dengan catatan tadi di lokal dan nasional tidak ada yang 40%, atau di atas 25%. Habis itu yang lebih sedikit daripada 25% nilai TKDN-nya. Baru kita ambil yang PDN. Nah, ketika di lokal juga tidak ada produk PDN, di nasional pun tidak ada produk PDN, gimana? Nah, dijelaskan di bagian 4-nya. Maka BPK dapat memilih produk impor. Sebenarnya ini dengan catatan ada surat keterangan dari PA bahwasanya memang barang itu sangat dibutuhkan oleh OPD atau KLDI, namun tidak temukan bahwasanya itu barang ada memiliki TKDN atau PDN. Seperti ya contoh kayak pompa submersible kali ya, belum ada yang PDN ya, dan TKDN juga belum ada. Maka dibuat surat keterangan, maka kita boleh memilih produk impor. Maksudnya kita memang sangat membutuhkan itu gitu. Nah, yang pasal 5-nya agak sedikit rancu. Maksudnya dalam kondisi 1, 2, 3, 4 tidak bisa dipenuhi, artinya barang apa kan nggak jelas ini. Barang PDN bukan, barang impor juga bukan, berarti barang apa ini gitu. Mungkin bisa nanti ada kasus barangkali nanti ketika hal itu tidak ditemukan, maka dapat menggunakan metode lain selain e-purchasing catalog. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu contohnya? Contohnya seperti tender. Nah, di atas 200 juta kan tender tuh melalui akun LPSE. Nah, kalau di bawah 200 juta, maka melalui metode PL, pengadaan langsung, yang dilakukan oleh PP melalui aplikasi LPSE. SPSE maksudnya. Nah, setelah kita pahami ini semua, jangan lupa bahwasanya di samping prioritas ini ada juga nanti kita harus melakukan referensi harga, artinya dicari harga yang terbaik. Ya, setelah kita menetapkan spesifikasi teknisnya, PPK, kita mencari penyedia yang lokal dengan prioritas sebagai yang 1 sampai 5 tadi. Di lokal, habis itu kalau tidak ada lokal di nasional. Nah, habis itu kita bandingkan minimal 3 penyedia dengan harga terendah. Dengan catatan spesifikasinya sama. Setelah itu jangan lupa untuk di screenshot. Habis itu dimasukkan ke dalam Word. Disusun aja ya. Jadi urutannya tadi pertama prioritasnya kita lihat nanti pada bagian lokal dulu. Nanti kita contohkan. Nah, ini nah ini dia. Kita ambil di beranda. Cara mencari produk lokalnya yaitu ambil beranda. Setelah itu ini udah sedikit kita baca tadi kan. Nah, kita masuk ke aplikasi katalog. Ambil beranda, ambil yang bagian lokal. Sebelahnya itu nasional, nanti kita pilih. Ini ada sektoral, ada MKK, ada. Cuman kita pilih dulu yang lokal. Nah, ambil di situ misalnya Provinsi Sumatera Barat. Kita klik Provinsi Sumatera Barat, habis itu ambil yang etalasenya makan minum. Oke, ini dia makanan dan minuman Provinsi Sumatera Barat. Kita klik.
Jadi dipilih lokasi terlebih dahulu. Barangkali kita ingin melakukannya di kabupaten 50 kota misalnya. Nah, nama produknya kita kosongkan dulu. Penyediaannya pilih semua. Habis itu TKDN-nya kita pilih pakai nilai TKDN. Karena tadi berdasarkan urutan prioritas harus memiliki TKDN di atas 25%. Oke, klik tampilkan. Tidak ditemukan ya, berarti kita geser ke etalase nasional. Jadi kita pastikan dulu bahwasanya memang tidak ada TKDN juga di nasional, baru kita nanti turunkan ke diktum nomor 2 tadi, bahwasanya di bawah 25%. Oke, kita cek yang nasional. Kita klik aja langsung etalasenya ya, langsung karena nasional dia tidak ada pilihan tempat apanya, provinsinya atau daerahnya, langsung etalase produk. Oke, kita ketik makanan. Oke, yang ada makanan tambahan ya. Coba kita klik ya. Apa aja isi produk makanan tambahan. Ambil semua produk, ambil 50 kotak. Habis itu tampilkan. Wah, banyak ya. Oh, tapi itu sepertinya cuma yang ada TKDN dulu. Kita filter yang ada TKDN ya. Oke, ini kayaknya apa ya, kayak susu, kayak makanan tambahan itu memang ya, untuk bayi kayaknya. Tadi juga ada nampak biskuit-biskuit. Jadi bukan bukan makanan nasi ya, yang seperti kita inginkan. Oke, karena tidak ada, kita masuk ke tahapan kedua yang di bawah 25%. Tapi tadi karena TKDN-nya pun kayaknya di lokal tadi juga nggak ada yang TKDN 25% ke atas atau di bawah 25%. Sedangkan di nasional juga tadi cuma ada bubur apa namanya, makanan-makanan bayi, biskuit-biskuit bayi sama susu. Barangkali nanti kita langsung ke diktum 3 kayaknya. Ke diktum 3 yaitu barang yang memiliki PDN tapi belum memiliki sertifikat TKDN. Oh, jadi banyak ya ketentuannya ya, untuk preferensi harga itu boleh melalui aplikasi katalog atau dengan offline seperti misalnya ada kedai-kedai makanan makan nasi di dekat-dekat kantor kita, mungkin itu jadi referensi juga. Oke, jadi ini ya ketentuan pasal 2 juga tidak terpenuhi. Kita masuk ke subpasal 3. Kita cari di lokal dulu ya. Yang di nasional nanti. Ketika di lokal sudah tidak didapatkan, baru kita yang nasional. Itu kita penasaran kali ya, kita cari lagi yang di bagian nasional ini yang lembaran nomor apa, nomor selanjutnya. Tapi memang ya nggak ada ini kayak ini. Ini cuma susu-susu anak bayi kayak ini. Oke, kita masuk aja lah ke apa, ke bagian 3 ini, yaitu barang yang memiliki label PDN tapi belum memiliki sertifikat TKDN. Barangkali kita hilangkan dulu yang TKDN-nya, kita lihat dulu yang, atau untuk lebih jelasnya itu bagusnya ini kali ya,
supaya lebih terarah, dia langsung banyak ya. Kita filter lah kalau gitu, kita filter. Ini terlalu banyak apanya, kita misalkan ingin nasi kotak nih. Coba kita kita langsung tulis aja lah produknya di sini, nama produk langsung nasi kotak. Oke, sudah tampilkan. Oh, banyak ya, bakal ada macam-macam tuh harganya tuh. Kalau kita lihat di situ ada harga yang paling murah terlebih dahulu nih, atau ini berdasarkan apa ini, berdasarkan urutan nama produknya kayaknya. Oke, itu ada yang 50.000, 42.000, habis itu yang satu lagi 31.000. Jadi kita sesuai dengan ketentuan peraturan harus membandingkan ya. Kita bandingkan, jadi kita pilih nanti yang bagian ini, yang bandingkannya di checklist, kan mau masuk tuh. Habis itu mana lagi yang lebih murah? Coba kita lihat di halaman 3 ya. Halaman 3 atau halaman selanjutnya lah. Apakah ada yang lebih murah? Makin ke bawah nih kayaknya makin mahal ini, 45.000. Coba kita bikin bandingkan satu aja, nggak usah dua yang 45.000. Pada intinya speknya harus sama ya, baru kita bisa bandingkan harganya. Misalnya kayak 2 protein atau 3 protein, produk yang kita bandingkan itu sama dengan spek yang telah ditetapkan. Yang tugas menetapkan itu PPK, yang menetapkan spesifikasi, habis itu HPS. Nah, kayaknya ini semakin mahal nih di halaman selanjutnya. Oke, kita fokus di halaman 1 aja. Kita ambil yang harganya murah, yang paling murah pertama, habis itu yang ini 1, cuman bisa 3 ya, nggak bisa lebih ya, maksimal 3 katanya. Oke lah, ini aja barangkali yang kita bandingkan kayak. Oke. Jadi kalau misalnya nanti belum ditemukan spesifikasi yang sama sesuai dengan ketetapan spesifikasi oleh PPK, dicari ya sampai sama speknya, dibandingkan 3. Nah, nanti kita screenshot. Jadi nanti kita ketika pemeriksaan, hasil screenshot kita itu sangat penting untuk menjadi bukti bahwasanya kita telah melakukan apa yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau bisa nanti screenshotnya juga diambil, habis itu alamat yang di link alamatnya itu bagian atas itu juga dikopikan pada Word, berikut screenshotnya. Nah, setelah itu misalnya kita ambil yang terbaik itu kan yang harga murah. Nah, kita ambil yang ini misalnya. Kita ingin misalnya kalau di atas 200 juta itu mungkin 2000 kotaan lah ya. 2000 kotak lebih 200 juta kayak. Oke, kita tekan tambah. Artinya kita udah memilih produk itu. Jangan lupa ya itu untuk men-screenshot apa yang sudah kita bandingkan, karena itu merupakan bagian dari kewajiban sebagai PPK atau PP dalam keputusan Kepala KPP nomor 122 tahun 2021. Nah, setelah itu juga alamat atasnya itu yang ini
itu juga dikopikan pada Word-nya. Artinya barangkali bisa jadi nanti produknya ini hilang gitu, nanti nggak ada barang bukti kita kan bahwasanya kita telah membandingkan. Tapi kalau sudah ada screenshot, walaupun barangnya hilang, itu bukan salah kita lagi, karena kan yang tayang produk itu kan itu haknya penyedia, boleh apakah boleh dihilangkan atau tidak. Nah setelah itu kita pilih di keranjang bagian atas. Ini dia produk kita tadi, kita lihat total harganya. Oh, total harganya. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu apa namanya penyedianya ini, apakah sesuai dengan ketentuan keputusan Kepala KPP nomor 122 tahun 2022, yaitu terdiri dari UKM beserta koperasi. Kita lihat dulu, ini dia produknya, itu nama penyedianya. Kita lihat dulu di datanya ini, apakah dia sebagai usaha kecil mikro kecil, ini sepertinya usaha mikro ya, berarti masuk ya sesuai dengan prioritasnya atau apanya peraturan. Kita diutamakan adalah mengklik yang usaha mikro kecil atau kecil dan koperasi. Habis itu ini produknya juga jenis produknya BRN ya, berarti sudah cukup, udah persyaratannya udah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kita lihat KBLI-nya ada. Biasanya kalau nggak ada KBLI-nya mereka juga nggak bisa bikin produk. Oke, KBLI-nya ini ya, jasa boga untuk suatu event tertentu atau catering, itu untuk event catering. Di KBLI. Oke, data sikapnya sudah lengkap, ada yang bayar pajak, PWP-nya ada, karena sangat penting yang PWP ya. Ini nomor teleponnya ada ditampilkan, bisa nanti mungkin kita koordinasi kalau misalnya sudah selesai melakukan pengadaan melalui e-purchasing untuk pengiriman atau untuk tahapan selanjutnya pada kontrak, mungkin kita bisa menghubungi. Cuman disarankan menghubunginya setelah terjadi transaksi di aplikasi ya, jangan di mungkin ini kita ubah aja nih jadi 1.000, karena 2.000 kayaknya lebih banyak, 600 juta itu totalnya. Kalau 1.000 jadi 200-300 juta. Oke, kita buka di situ buat paket, dan di sini kita baca dulu ya yang kuningnya itu. Habis itu kita buat telah memeriksa, dan di sini dibuat PDN lokal Sumatera Barat. Produk PDN lokal Sumatera Barat. Oke. Kita sudah mengikuti ketentuan keputusan KPP. Oke, buat selanjutnya adalah ini yang keluar ya, maksudnya spesifikasi teknis. Apakah produk yang itu merupakan produk yang sesuai dengan spesifikasi atau yang telah ditetapkan oleh PPK? Oke, mungkin nanti kita masukin juga di dalam file Word-nya spesifikasi kita yang sudah kita tetapkan itu seperti apa. Habis itu masuk ke prioritas tadi yang poin 1 sampai 5 tadi. Itu kan sudah kita lakukan tadi tuh, screenshotnya juga sudah ada. Nah, itu juga kita masukin nanti ya di Word-nya ya. Nanti dari Word nanti baru kita PDF-kan. Oke, ini sudah kita lakukan, screenshotnya juga sudah. Habis itu yang ketiga, prioritas penggunaan usaha kecil dan koperasi. Tadi udah kita lihat ya, kalau bisa tadi pas melihat data penyediaannya itu juga di screenshot, bahwasanya memang tadi ada usaha mikro ya, di screenshot juga, masukin nanti ke file Word-nya. Setelah dilakukan screenshotnya dan sudah disusun di Word, kita centang
kita centang biru, bahwasanya telah kita lakukan, sudah kita persiapkan barang buktinya. Nah, yang keempat adalah pengumpulan preferensi harga. Nah, yang membandingkan tadi yang harga terbaik tadi, yang tiga produk tadi kan sudah kita bandingkan. Kita sudah mendapatkan yang terbaik, yaitu yang termurah tadi, dengan catatan bahwasanya speknya sama dengan spek yang telah ditetapkan oleh PPK. Jadi itu juga kita centang biru, siapkan buktinya di Word dengan screenshot, kalau bisa juga dengan alamat web apanya tadi, link alamat yang di atas. Nah, habis itu kita disuruh mengupload berita acara apa yang tadi, yang bagian 4 ini nih, yang mulai dari spesifikasi teknis sampai ke pengumpulan preferensi harga yang sudah kita screenshot. Nah, setelah di file Word tadi kan kita PDF kan. Nah, nanti masukkan PDF-nya ke dalam sini. Untuk supaya cepat barangkali kita kasih contoh PDF yang lama lah. Nah, kita apalah, anggap saja itu udah berisi semua barang bukti kita. Jadi itu cari file apanya dulu, file berita acaranya yang sudah kita lakukan. Oke, anggap saja ini adalah sudah semua file barang bukti hasil tadi yang kita lakukan. Jadi itu sangat penting untuk dilakukan ya Bapak Ibu. Apabila nanti inspektorat atau BPK memeriksa, kita sudah aman. Maksudnya kita sudah melakukan ketentuan yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh keputusan Kepala KPP nomor 122 tahun 2022 tadi. Oke, upload, buka, anggap ini apa ya, barang bukti makan minum kita ya. Oke, habis itu tekan selanjutnya. Nah, keluar di sini, maksudnya kita harus menginput kode RUP-nya untuk membuat paket. Kita anggap yang tadi RUP-nya ya, yang nomor 2 tadi, kita anggap itu sebagai RUP-nya makan minum. Kita copy yang bagian biru ini, copy, Ctrl C, baru dimasukkan ke paket yang kita buat tadi. Tapi sebelum melakukan ini, kita harus apa dulu? Menarik RUP-nya dulu dari aplikasi. Kita ambil di data master, case to RUP. Setelah itu tarik data RUP terpilih. Oke, tadi udah kita copy, paste, cari dan simpan. Oke, ada itu ya barangnya. Metodenya berarti udah purchasing. Kita anggap ini makan minum ya. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Ini mesti di refresh sebenarnya. Tapi kita kembalikan dulu. Kita kembali dulu, baru di selanjutnya. Belum juga. Ini apa namanya? Ini minta upload ulang nih. Atau terlalu besar file, tapi tadi bisa ya. Coba ulang lagi. Nggak ada file apa ya. Biasa kalau terlalu besar filenya bisa kita zip ya, atau kita rar. Ini filenya udah kecil, nggak masalah. Selanjutnya, oke, masuk ke yang ya udah masuk. Habisnya tadi RUP-nya udah kita catat, ambil yang tahun anggarannya 2024. Kita sesuaikan tahun anggarannya dengan tahun anggaran yang ada RUP-nya tadi. Itu dia keluar.
Oke, klik pilih yang warna biru itu, kita klik. Oke, pilih. Selanjutnya, oke, nah kita inputkan ya Bapak Ibu. Kita inputkan di sini, oke, NPWP, alamat satker. Ini salah. Nah, misalnya kita ingin bikin alamat pengirimannya di 50 kota. 50 kota. Nah, di sini ini alamat pengiriman ini kita tuliskan setiap tahapan makanan yang akan kita kirim, yang wajib dikirimkan oleh penyedia. Ya barangkali untuk paket nilai di atas 200 juta ini untuk setahun barangkali ya. Nah, itu harus kita rinci di sini. Misalnya nomor 1, misalnya kita ambil misalnya 200 paket dulu untuk di bulan, misalnya di bulan apa aja kebutuhan lah. Ini contoh, saya contohkan aja. Saya contohkan aja misalnya di bulan Mei ya. Oke, 200 kotak maka dikirim pada tanggalnya disebutkan tanggal berapa, 17 Mei 2024 misalnya. Kemana? Ke misalnya SMA. Sudah 2 HP kubuh lah. Oke, habis itu yang kedua 300 kotak dikirim pada tanggal mungkin dibuat lengkap-lengkap ya di sini ya. Kalau misalnya dia per bulan, dibuat situ per bulan kemana dikirimnya, Pak, tanggal berapa gitu. Karena nanti kita bikin kontraknya pakai per tanggal apa ya kalau sudah selesai. Nah, untuk pas saat menegosiasikannya jangan lupa juga tanggal pengiriman terakhir itu dibikin di akhir Desember misalnya. Jangan pula di sebelum Desember, nanti mubazir makanannya terbuang sia-sia kan. Saya kita bikin di jadwal kita itu sampai di Agustus, apa misalnya di Oktober misalkan, tuh otomatis yang di Desember nggak ada makan gitu. Jadi harus diisi lah, harus lengkap tanggal berapa aja, berapa kebutuhannya, kemana diantarnya, kalau bisa yang alamat jalannya juga, jadi lebih lengkap. Nah, setelah itu ini anggaplah entah ada tendanya SMK 50 kota, 50 kota nih, yang barangkali yang lebih tahu nanti PK masing-masing gimana alamatnya kan, jumlahnya juga. Terus sampai jumlahnya nanti ke jumlah totalnya tadi 1000 ya, 1000. Nah, setelah itu kita tekan tombol selanjutnya, ini yang kiri bawah, kanan paling bawah selanjutnya. Ini udah lengkap semua, yang warna abu-abu berarti udah tersistem ya, nggak bisa diganti. Habis itu kita isikan informasi pembeli kita, yaitu jabatan usaha KPA atau PPK. NIP-nya udah langsung ada ya. Akun PPK, punya akun PPK. Oke, nomor sertifikatnya juga diisi. Habis itu kita tekan selanjutnya. Mungkin untuk contoh nggak usah diisi dulu. Nah, di sini kan ada tuh tanggal pengiriman nanti tuh. Belum ini. Nanti pas di negosiasi nanti keluar tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman itu maksudnya tanggal pengiriman terakhir. Lihat dari itu mereka penyedia kena denda. Oke, kalau sudah sampai tahapan ini udah hampir selesai kita. Total semuanya udah dibuat 310 juta oleh sistem. Jadi kita tinggal bikin apa ya, tekan proses. Oke, berarti sudah terbuat. Nah, bagaimana caranya melakukan apa negosiasi? Karena negosiasi juga masuk dalam aturan keputusan kepala KPP tadi. Oke, kita lakukan.
Steamage pun juga sudah merespon ya, bahwasanya memang kita harus negosiasi. Bagaimana caranya? Nah, kita tentukan pada proses selanjutnya ini adalah di kata kuncinya adalah pada bagian tombol biru. Nah, itu berarti tanggung jawab kita untuk melanjutkan proses. Nah, nanti tekan mulai proses paket. Nanti setelah tekan tombol itu, nanti keluar lagi tombol biru lagi, satu lagi. Negosiasikan harga. Nah, nanti bagian bawah negosiasikan harga itu nanti ada tuh tanggal pengiriman terakhir. Misalnya di 30 Desember misalnya. Habis itu masukkan bagian bawah tadi itu harga negosiasi kita. Jadi setiap paket wajib, setiap produk wajib dinegosiasikan. Itu secara aturan juga diwajibkan, dan tersistem pun di aplikasi juga diwajibkan. Jadi kita harus melakukan negosiasi ya. Nggak boleh harga dari penyedia aja, walaupun tadi udah kita bandingkan sebenarnya udah harga termurah kan, tapi harus kita negosiasikan lagi. Nah, terus selanjutnya seperti itu terus sampai selesai kedua belah pihak sudah sepakat bahwasanya dengan harga yang ditawarkan tadi, baru kita bikin persetujuan PPK atau KPA. Nah, setelah persetujuan baru bisa dibuatkan kontraknya. Dengan tadi bahwasanya jadwal-jadwalnya juga sudah dibuatkan juga di kontraknya tadi, nanti terlihat jelas berapa jumlah kotaknya pada bulan Mei, pada bulan Agustus, sampai bulan Desember ya. Dan kemana saja diantarkan. Udah setelah itu udah bisa penyedia langsung melakukan pekerjaannya. Sampai nanti pas tanggal terakhir, pada pengantaran terakhir baru dibuatkan berita acara serah terimanya. Maksudnya pekerjaan sudah selesai 100%. Nah, apabila sampai ada keterlambatan barangkali nanti itu yang diatur pada SSUK-nya. Seperti apa dendanya untuk penyedia itu. Misalnya tadinya kita bikin 17 Mei, harus ada ternyata terlambat dia. Nah, itu dendanya seperti apa gitu. Tapi biasanya kalau makan minum ini jarang juga ada yang terlambat. Nah, lebih baiklah. Terima kasih Bapak Ibu para PPK, semoga lancar dalam aktivitasnya. Demikian penjelasan saya terkait dengan bagaimana cara menaikkan produk atau pengadaan secara e-purchasing katalog pada akun PPK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.